Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Ummahat fillah, a'azani Allah wa iyyakunna. Pada kesempatan di siang hari ini, insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab Zadul Mar'ah Al-Muslimah, bekal wanita muslimah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang ahkamul libasi waz zina, hukum-hukum seputar pakaian dan juga berhias. Jamaah sekalian, ummahat fillah, a'azani Allahu wa iyyakunna. Kita mulai dari bagian anggota tubuh kita, bagian teratas, yaitu dari kepala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bersama ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada anggota bagian kepala kita, terutama yang berkaitan dengan rambut. Rambut adalah merupakan nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada seorang hambanya, yang dengannya dia akan terlihat sempurna. Yang dengan rambut maka dia akan terlihat indah. Berbeda kalau seandainya dia tidak memiliki rambut, maka terlihat darinya ketidaksempurnaan. Bahkan bisa jadi orang-orang mengoloknya dan mengejeknya disebabkan rambutnya yang tidak sempurna. Makanya dahulu dikisahkan dalam kisah Israiliyat tentang ada seseorang yang dia itu pertama adalah orang yang punya penyakit kusta, kulitnya rusak. Yang kedua adalah orang yang rambutnya botak, dan yang ketiga adalah orang yang buta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat yang berwujud manusia mendatangi mereka satu persatu, lalu ditanyakan apa keinginan mereka. Di antara mereka adalah orang yang tidak memiliki rambut itu. Ya, dia minta agar rambutnya diperbaiki, rambutnya bagus, dan agar supaya manusia tidak lagi mencela dan menghujatnya. Nah, kemudian didoakan oleh malaikat, kemudian diberikan hewan ternak, kemudian didoakan. Demikian selanjutnya yang kedua, ketiga, hanya saja dua orang kufur dengan nikmat Allah, adapun yang satu tidak. Menunjukkan bahwasannya rambut ini adalah sebuah perhiasan yang sangat indah yang dimiliki oleh seorang hamba, yang dengannya dia terlihat tampak cakap, cantik, dan indah lagi mempesona. Hanya saja jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat rambut ini, maka hendaknya kita benar-benar menjaganya. Benar-benar menjaganya. Karena ia adalah merupakan perhiasan yang sangat berharga. dan bahkan bisa menjadi daya tarik
dan sumber kecantikan. Ada orang, Masya Allah, hidungnya mancung, hidungnya belok, bibirnya seksi, dagungnya lancip, tapi nggak ada rambut. Bagaimana Bu rasanya? Bagaimana Bu? Atau ada rambut tapi separuh aja yang numbuh, separuh tidak. Botak tengah, botak samping, botak belakang, botak depan, kayak Solin. Gimana Bu kira-kira modelnya itu? Nah, jadi rambut itu sumber kecantikan atau ketampanan seseorang. Dan Islam yang menjadi agama kita, ia datang menganjurkan agar seseorang itu memelihara dan merapikan rambutnya, menjaga rambutnya dengan cara apa? Menyisirnya, meminyakinya, dan mencucinya. Nah, jadi tidak dibiarkan begitu lama sehingga pada akhirnya rambut menjadi gimbal, ya, tanah, debu, lengket semua di rambutnya, atau mungkin ketombek yang sampai dia itu berkarat. Nah, kalau kita memperhatikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan dapati hadis-hadis yang memberikan anjuran agar seorang muslim itu perhatian dengan rambutnya. Di antaranya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Apa kata Nabi? Man kana lahu sya'run falyukrimhu. Barang siapa yang memiliki rambut, maka hendaknya dia memuliakan rambutnya. Dia rawat, dia jaga. Kecuali jika dia sudah rawat, berusaha, namun qaddarallah tetap saja rontok, tetap saja botak, berarti itu luar dari kemampuan dia. Nah, satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang rambutnya berantakan, rambutnya acak-acakan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ama kana yajidu hadza ma yusakkinu bihi sya'rahu." Tidakkah orang ini mendapatkan sesuatu yang bisa merapikan rambutnya? Jadi jemaah sekalian, kita harus menjaga rambut, merapi rambut. Dan orang-orang terdahulu sangat merapikan rambut. Ibu pernah baca kisah tentang Masyitoh? Tahu siapa itu Masyitoh? Tukang sisir keluarga Firaun. Dia muslimah, dia beriman. Yang orang dahulu begitu, perhatikan, bahkan ada tukang sisirnya untuk anggota keluarganya. Nah, dan merapikan rambut, menjaga rambut, merawat rambut ini sangat ditekankan, terutama kepada siapa? Kaum wanita. Apalagi kenapa? Rambutnya panjang. Jangan sampai nanti modelnya kayak Kunti. Jangan sampai modelnya kayak Suwanggi. Apa itu Suwanggi itu? Suwanggi itu ya mirip Kunti lah ya. Orang Jawa. Orang Kalimantan bilang apa? Itu Mama Lampir. Apalagi sangat ditekankan apabila dia telah bersuami, dia merapikan rambut agar terlihat cantik di hadapan suaminya. Kalau rambutnya rapi, bagus, suami akan senang jika dia melihat istrinya rapi, tambah dia wangi,
Tapi kalau seandainya rambut istrinya enggak dirawat, ketombek di mana-mana, belum lagi kutu berserakan, rambutnya acak-acakan, bau berambang, bau minyak goreng, bau ikan asin, ya opo rasanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nisa'i man tasurruka idza absarta wa tuti'uka idza amarta wa tahfadhu ghaibataka fi nafsiha wa malika. Sebaik-baik wanita adalah yang menyenangkan bila kamu melihatnya, yang taat ketika kamu menyuruhnya, dan bisa menjaga dirinya dan hartamu ketika kamu tidak ada. Ya, bahkan jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan petunjuk kepada para sahabat agar jangan pulang pada malam hari ketika datang dari safar. Ya, karena dahulu nggak ada HP kayak kita gitu ya. Yaitu yang dimana agar supaya seorang istri itu dapat bersiap-siap dengan dia apa? Merapikan rambutnya dan yang lainnya. Sebagaimana kata Nabi, amhilu hatta nadkhulu lailan ay isya'an kay tamshitu ya asyaithatu wastastahiddal mughibah. Tahan dulu hingga kita masuk pada malam hari, agar yang rambutnya acak-acak dapat merapikan, ya, dan yang telah tinggal lama dapat mencukur rambut kemaluannya. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang dia harus memuliakan rambutnya, merawatnya, menjaganya, merapikannya. Hanya saja jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam merawat rambut, merapikan rambut agar terlihat rapi indah, ada hal-hal yang tidak diperbolehkan. Apa Bu? Ada hal-hal yang tidak diperbolehkan. Dan ini harus kita tahu, kita harus ilmui, agar kita ini tidak sembarangan melakukannya, agar kita ini tidak seenaknya melakukannya. Yang penting menurut dia, yang penting bagus, rapi, tapi menurut kacamata dirinya, bukan ditinjau dengan kacamata syariat. Ingat, agama Islam adalah agama sempurna. Dia mengatur segala hal. Jangankan berkaitan dengan diri kita, berkaitan dengan toilet saja diatur. Lalu bagaimana dengan diri kita? Islam itu menjelaskan semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kuku. Diajarkan, dijelaskan mana yang boleh dan mana yang tidak diperbolehkan. Seorang muslimah dia harus memahami ini. Jadi bukan hanya ngikut-ngikutin gaya-gaya orang, apa yang dilihat di televisi, di TikTok, di media sosial, dia ikut, ngikutin tren, ngikutin yang viral, tanpa dia timbang dengan dalil dalam agama ini. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara yang tidak diperbolehkan jamaah sekalian
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan rambut ini adalah apa? Mencukur gundul atau membotaki rambutnya, botaki kepalanya. Jangan sampai Allah sudah kasih yang indah ini kemudian diganti jadi botak. Jadi nggak boleh seorang wanita itu mencukur botak kepalanya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, ya, beliau berkata, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqati wal haliqati wasyaqati. Rasulullah SAW itu berlepas diri dari wanita-wanita yang berteriak histeris. Kemudian yang kedua, mencukur rambut kepalanya hingga botak. Dan yang ketiga, menyobek-nyobek baju. Ya, ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tahliqal mar'atu ra'saha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wanita mencukur kepalanya sampai botak. Jadi ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang mengatakan, menjelaskan kepada kita bahwa seorang wanita dilarang untuk botak. Bahkan jemaah sekalian, ketika seorang wanita haji ataupun umrah, ketika tahallul, tidak boleh bagi dia adalah mencukur habis rambutnya. Yang dia lakukan apa? Cukup baginya adalah mencukur sedikit dari ujung rambutnya. Mohon maaf, sepanjang apa? Seruas jari. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi dalam perkara ibadah ini saja tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan laki-laki. Apalagi di selain ini. Nah, ya, selain itu juga bahwa mencukur botak itu akan menyerupai siapa? Laki-laki. Dan ini hukumnya haram, bahwa tidak boleh seorang perempuan menyerupai laki-laki. Jadi seorang wanita haram hukumnya mencukur habis rambutnya, membotaki rambutnya. Ini asalnya. Akan tetapi, ya, pada suatu kondisi dan keadaan, nah, boleh seorang wanita untuk apa? Membotak dan mencukur habis kepalanya, rambut kepalanya. Seperti misalnya seorang sakit, dan sakitnya pun sakit tertentu, jangan sampai sakit hati botak dia, atau sakit jerawat rambut yang kena masalah. Ya, ada sakit, yaitu sakit apa? Misalnya kanker, ya. Nah, atau di kepalanya butuh jahitan, habis kecelakaan, salah lampu senennya, seharusnya belok kiri, dia putar kanan, kesenggol, jatuh, bolong kepalanya. Kemudian dilakukanlah penanganan agar lebih sempurna, maka mengharuskan untuk dibotak rambutnya. Maka dalam hal yang semacam ini tidak masalah. Atau mungkin banyak kutu susah di ini, nggak masalah, ya, dipendekkan. Ya, terlalu banyak kutu di kepalanya, ribuan kutu.
Ada yang begitu? Ada, sudah disisir masih aja dibotak kemudian disemprot baygon atau partisi apa? Partisida. Ini larangan yang pertama. Jadi apa, Bu? Membotaki atau menggunduli rambut. Yang kedua yang harus diperhatikan, ada yang berikutnya adalah menyambung rambut. Nah, menyambung apa, Bu? Rambut. Sebagian wanita agar terlihat indah, rapi, lebih tampak cantik, maka dia pun apa? Menyambung rambutnya. Perlu diketahui ya jamaah bahwasanya menyambung rambut ini sudah ada, sudah dikenal sejak zaman dahulu, dari zaman kenabian. Ya, nas-nas, dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah ini dengan tegas melarangnya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah terjadi dari zaman dahulu kala. Hanya saja, Bu, larangan ini banyak wanita yang menerjangnya. Banyak wanita muslimah melakukannya. Bisa jadi penyebab dia melakukan itu karena apa, Bu? Karena kejahilan mereka terhadap perkara agama. Asalnya segala kerusakan, asalnya segala keanehan itu berawal dari bodoh alias bungul. Itu dia. Memang asalnya kita ini apa, Bu? Bungul. Nggak ada orang lahir langsung jadi ulama berilmu. Innal insana lam yulad aliman. Sungguh manusia itu tidak dilahirkan langsung dalam menjadi alim. Asalnya bodoh. Kalau kita sadar bodoh, kita semangat belajar. Tujuan belajar adalah untuk apa? Membasmi, memberantas dan menghilangkan kebodohan. Dari siapa, Bu? Ya dari kita sendiri, baru sama orang lain. Nah, yang kedua, kenapa mereka menerjangnya? Karena membeo pada wanita kafir, wanita barat, ikut-ngikutin gaya mereka, tren mereka. Nah, makanya kita itu Masya Allah, sudah dikasih rambut yang bagus masih aja ngikut-ngikutan. Ya, kasih rambut warna hitam, dia pingin yang lain. Di saat orang bule pingin hitam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyambung rambut itu hukumnya adalah haram. Baik. Jadi hukumnya adalah haram, yaitu apa? Menyambung rambut. Baik dia menyambung rambut dengan rambut orang lain, direkat menjadi satu.
Nah, atau dia menyambung rambut dengan sesuatu yang lainnya, dengan benang, dengan rambut apa, Bu? Dengan sesuatu yang lain, dari benang kah atau apapun itu. Nah, maka ini tidak diperbolehkan. Ini termasuk apa? Tasyabbuh. Yang kedua adalah bentuk penipuan. Enggak ori jadinya. Ya. Di antara dalil-dalil yang melarang adalah firman Allah di dalam Al-Qur'an. Di dalam surah An-Nisa ayat 119, apa kata Allah? Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Dan aku akan suruh mereka merubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Yang kedua dalam hadis yang disebut dalam hadis itu diceritakan ya, dari hadis Aisyah diceritakan bahwa ada wanita Ansar menikahkan putrinya. Kemudian dia menyambungkan rambut putrinya dengan rambut buatan. Kemudian wanita Ansar ini tadi menemui Rasulullah. Kemudian dia menceritakan perihal di atas dan berkata, sesungguhnya suaminya itu memerintah saya agar menyambung rambutnya. Maka Nabi mengatakan tidak boleh, karena Allah telah melaknat wanita-wanita yang menyambung rambutnya. Dalam hadis ya disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil washimah wal wasilah wal mutawasilah wan namisah wal mutanammisah. Nabi SAW melarang yang menato, wanita yang menyambung rambut dan minta disambungkan, dan wanita yang mencukur bulu alis dan minta dicukurkannya. Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh bagi seorang menyambung rambutnya. Al-Imam Al-Aini rahimahullah, Nabi menjelaskan bahwa Nabi menyebut menyambung rambut itu sebagai bentuk penipuan, karena perbuatan itu termasuk kedustaan dan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadis tadi jemaah sekalian merupakan larangan. Bahkan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis tadi menjelaskan kepada kita dengan tegas larangan menyambung rambut. Dan larangan itu bukan hanya bagi orang yang melakukannya, bagi orang yang memiliki rambut, tetapi juga berlaku kepada orang yang profesinya semacam itu, yaitu menyambungkan rambut orang lain. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama telah bersepakat tentang hal ini, tentang keharaman menyambut rambut, ya. Bahkan juga Nabi melaknat pelakunya. Baik, itu jemaah sekalian. Jadi apa, Bu? Menyambung rambut hukumnya adalah apa? Tidak diperbolehkan. Menyambung rambut
dengan rambut yang lain atau rambut orang lain atau dengan benda-benda yang lainnya. Ya, nyambung dengan benang atau kain atau rambut kuda. Kan ekor kuda panjang-panjang tuh. Nah, maka itu tetap tidak diperbolehkan. Baik, kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang bagaimana kalau seandainya menyambung rambut tapi tidak tidak disatukan. Ini tadi menyambung rambut satukan, direkatkan, ya kan? Sekarang bagaimana menyambung rambutnya? Ya, menyambung rambutnya dengan rambut yang lain yang sudah terpisah. Semisal apa, Bu? Wig ya, rambut wig. Wig itu boleh atau tidak? Wig itu wallahu a'lam adalah rambut manusia atau rambut palsu yang sudah dimodelkan dan disesuaikan dengan ukuran kepala. Nah, jadi kalau orang pakai tinggal tergantung selera. Nanti ada warna hijau, warna ungu. Nah, bahkan dia ini mengganti posisi rambut asli. Bagaimana dengan ini? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kebutuhannya, ada hajat yang mendesak, bagi dia, maka itu tidak masalah baginya. Ya, misalnya untuk menutup aibnya, dia sudah nggak punya rambut, dia botak, atau rambutnya tumbuh separuh tidak, atau kepala botak ditambah lagi banyak apanya, Bu? Koreng-korengnya. Itu ada ada kebutuhan. Ya, karena rambutnya botak, karena ada penyakit, maka ini diperbolehkan karena masuk dalam kategori apa? Darurat dan juga menutup aib. Tapi kalau kebutuhannya hanya untuk menambah supaya cantik, nambah supaya apa, Bu? Dia cantik, supaya kelihatan Masya Allah, wadidaw, oh my God, ya. Maka ini adalah tidak diperbolehkan, masuk dalam larangan tadi. Apa itu? Menyambung rambut. Nah, kita masuk dalam menyambung rambut. Jadi tidak diperbolehkan. Maka hindari hal-hal yang semacam ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi yang model dengan ini? Konde ya?
Kondek, sanggul. Nah ini juga. Maka ini juga tidak diperbolehkan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini juga adalah masuk dalam larangan hadis, yaitu menyambung rambut. Ya, sekalipun tidak terlihat menyambung rambut, tetapi menampakkan rambut wanita seolah-olah lebih panjang dari aslinya, maka menyerupai menyambung rambut. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang disambung, ya, yang disambungkan. Jelas Bu ya? Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Tambah lagi enggak nanti? Sudah masuk waktu asar. Tambah lagi atau enggak? Tambah? Baik, nanti kita tambah 15 menit lagi insyaallah. Barakallahu fikunna. Kita break dulu, masuk waktu asar. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sudah asar belum? Sudah? Sudah asar belum sih? Baik, sudah masuk waktu asar ya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Break dulu. Ini jeda aja atau sholat? Menurut Abang gimana? 15 menit aja. Sholat dulu. Sholat aja dulu. Sholat aja dulu. Boleh aja. Siapa yang mau ajan?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Ummahat fillah, azani Allah wa iyyakunna. Pada kesempatan di sore hari ini kita lanjutkan sesi yang kedua, masih berkaitan dengan larangan-larangan berhias berkaitan dengan rambut wanita muslimah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan rambut. Berkaitan dengan rambut. Yang tidak diperbolehkan adalah dengan apa? Menyemirkan rambutnya. Menyemir rambut dengan warna yang hitam pekat. Menyemir rambut dengan apa? Warna hitam yang pekat. Maka ini jemaah sekalian adalah perbuatan yang dilarang di dalam agama kita. Nah, dilarang di dalam agama kita. Adakah sebagian para wanita, bahkan bukan cuma wanita, laki-laki, ketika muncul apa bu? Uban pada kepalanya. Kalau sudah muncul uban, tanda apa? Masih gadis gitu. Tanda sudah tua. Tanda sudah berumur. Meskipun terkadang ada sebagian orang dia belum tua tapi dia sudah beruban, ada semacam itu. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas berkaitan dengan menyemir rambut dengan warna hitam, perlu ketahui bahwasannya menyemir rambut itu boleh atau tidak? Boleh. Boleh seseorang menyemir rambutnya, menyemir ubannya dengan selain warna hitam. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah, dia berkata, pada peristiwa Fathul Makkah, Abu Qatadah dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan rambut dan jenggotnya seperti bunga yang berwarna sangat putih. Bunga apa itu yang warna putih itu? Melati. Maka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau radhiyallahu taala anhu, ghayyiru hadza bi syai'in wajtanibu sauda.
Ubahlah rambut yang beruban ini dengan sesuatu, namun jauhi warna hitam. Dan juga Rasulullah bersabda, innal yahuda wan nasara la yasbughun fakhalifuhum. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasara tidak menyemir rambutnya, maka selisihilah mereka. Dari Nabi SAW menganjurkan untuk menyemir uban apabila dia telah uban memang. Nah, agar seorang tetap tampil indah walaupun usia sudah tua. Nah, karena kadang-kadang ada orang itu menolak, padahal dia sudah tua, nggak mau dipanggil nenek, tersinggung dia. Bahkan mungkin dia bisa lapor ke polisi, pencemaran nama baik. Karena apa? Dia dipanggil nenek. Dia menolak tua, padahal dia sudah tua. Jadi boleh menyemir, tapi ingat ada kode etiknya. Tidak boleh menyemir dengan warna hitam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu qaumun yakhdibuna fi akhir zaman bisauda kahawasil hamami la yarihuna raihatal jannah. Akan ada suatu kaum di akhir zaman yang mereka itu menyemir rambutnya dengan warna hitam seperti dada burung merpati. Mereka ini tidak akan mencium baunya surga. Larangan hadis ini mencakup laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi boleh menyemir, tapi hindari warna hitam. Ya, warna kayak apa? Ya, terserah. Kayak warna bule boleh. Dan memang kelihatan bulenya. Nang di bule. Aku Arab nang. Jadi itu. Jadi kalau ada rambut, ada uban dan tidak teringin terlihat uban, boleh dia semir, tapi selain warna hitam. Tapi pertanyaannya, Pak Ustadz, rambutku tidak beruban, tapi pengen diganti warna. Nah, aku pengen warna ungu, aku pengen warna hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Nah, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Nah, sebaiknya dibiarkan saja. Yang asli itu lebih baik. Tapi kalau seandainya warna rambutnya itu buruk, campur sari, tidak sedap dipandang, jika dibiarkan dia akan risih, dia akan minder. Maka jika dalam kondisi semacam ini, tidak mengapa disemir untuk menghilangkan keburukan yang ada pada rambut. Nah, ya, dan apa yang dikasih oleh Allah itu insyaallah itu yang terbaik. Tapi yang berikutnya masih berkaitan dengan rambut, yaitu tentang apa? Mencabut uban.
Mencabut uban. Boleh tidak cabut uban? Tidak boleh. Nabi mengatakan, la tantifu syaiba, ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam. Qala an Sufyan illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Janganlah kalian mencabut uban. Tidaklah seorang muslim beruban dalam Islam kecuali ubannya akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Ya, jadi jangan disuruh cari uban mama satu rambut 2.000. Ada begitu. Ayah sini nak, daripada kamu main HP, bantu mama. Apa ma? Cari uban-ubannya mama ini, cabut semua. Ya, jangan. Bahkan menurut medis, mencabut rambut malah itu akan berbahaya katanya. Ya, akan berbahaya. Kata mereka, kebiasaan mencabut uban bisa berdampak negatif bagi kesehatan, yaitu bisa membuat kerusakan pada folikel rambut dan saraf sekitar rambut. Dapat juga menyebabkan infeksi pada bekas cabutan apabila apalagi uban yang dicabut dalam jumlah yang cukup banyak dan sering. Tiap hari narik, mending narik duit di ATM. Kemudian juga keseringan mencabut uban akan mengganggu pertumbuhan rambut. Akan berkurang rambutnya. Begitu kata medis. Tapi nggak enak saya, nanti kelihatan kayak apa gitu. Secara komisi muda ya nggak apa-apa tadi, yaitu nyemir solusinya. Kemudian masih tentang rambut, yaitu tentang apa? Ada sebagian wanita supaya terlihat cantik, apa yang dia lakukan? Dia potong sebagian rambut, sebagian yang lainnya tidak. Jadi sebelah kirinya dikundulin, dipendekin, kemudian nanti disisir ke arah situ. Jadi separohnya ada rambut, separohnya tidak. Kayak gaya mohak. Ya, ini nggak boleh disebutkan dalam hadis naha Rasulullah anil qaza. Rasulullah SAW melarang dari qaza, yaitu memotong sebagian rambut, sebagiannya dibiarkan. Nah, ini berlaku laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah memendekkan rambut. Tadi botak sudah. Sekarang apa, Bu? Memendekkan rambut. Nah, jadi kalau mirip kayak laki-laki, maka ini tidak boleh. Ya, tidak boleh menyerupai laki-laki. Dan ada hadisnya di mana orang yang melakukannya dilaknat. La'anallah mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Demikian pula sebaliknya, perempuan menyerupai laki-laki. Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti perempuan gak boleh potong rambut? Boleh, hanya saja hindari apa? Menyerupai laki-laki. Wallahu a'lam bis-shawab. Selesailah pembahasan kita
berkaitan dengan rambut. Insyaallah yang berikutnya masih bagian kepala ya. Nah, masih bagian kepala. Nah, wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Kalau memotong rambut sebatas bahu itu boleh nggak? Kenapa? Memotong rambut sebatas bahu. Memotong rambut sebatas bahu. Apakah boleh ataukah tidak? Boleh. Nah, ya, kalau masih sebatas bahu boleh, karena itu masih panjang. Nah, karena itu masih panjang. Nah, jadi mata sebahu insyaallah boleh. Ya, yang tidak boleh adalah ketika dia memotong dan menyirip, dan itu adalah mungkin ciri khas bagi laki-laki, maka itu tidak diperbolehkan. Bahkan disebutkan dalam hadis dari Abu Salamah, kana azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudna min ru'usihinna hatta takuna kal wafrah. Yaitu adalah para istri-istri Nabi memotong rambut kepala mereka hingga seperti wafrah. Wafrah itu apa? Wafrah itu adalah rambut kepala apabila telah mencapai ujung daun telinga. Nah, Imam Syankiti rahimahullah mengatakan, penafsiran di atas adalah benar, disetujui oleh ahli bahasa. Akan tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa al-wafra adalah apabila rambut kepala mencapai seukuran pundak lebih dikit. Nah, seperti itu. Ya, kemudian diterangkan apabila penafsiran seperti ini, wafrah semacam ini, yaitu mencapai ukuran pundak lebih dikit, yaitu kalau penafsirannya seperti ini, maka tidak ada masalahnya, tidak ada masalah. Karena apa? Karena rambut seperti ini termasuk panjang dan termasuk dia telah tercapai tujuan. Yang menjadi masalah adalah apabila ditafsirkan makna hadis tadi dengan penafsiran yang pertama, yaitu mencapai ujung daun telinga. Ini mirip dengan laki-laki. Wallahu a'lam. Barakallahu fikunna wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.